Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uci Wahyu, channelnya Guru Belajar. Baiklah Bapak Ibu Guru, rekan pengajar atau rekan pendidik dimanapun berada, saya berharap dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi refleksi tindak lanjut tahap akhir observasi di platform Merdeka Belajar atau PMM. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, kita punya akun belajar ya, menambahkan pada kita buka browser lalu tambahkan di bagian tanda tambah ini ketik PMM ya, platform Merdeka Belajar. Nah, kemudian kita masuk seperti biasa di platform Merdeka Belajar kita. Nah, kemudian muncullah beranda seperti ini dan kita pilih pengelolaan kinerja. Lalu kita akan diarahkan pada ini ya, laman seperti ini. Di sini ada beranda guru, kemudian di sini diklik Bapak Ibu Guru sebagai pegawai. Nah, ini dia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Jadi untuk hasil yang sekarang ini sesuai yang kita sudah rencanakan dari bulan Januari sampai bulan Juni, kita itu sekarang ada pada tahapan persenan 75%. Yaitu pelaksanaan praktik kinerja kita ya Bapak Ibu sekalian, dan ini sisa 25% lagi maka akan mencapai 100. Kemudian sebelum kita masuk pada cek praktik kinerja atau melaksanakan refleksi tindak lanjut tahap akhir, maka saya mengingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk segera mengumpulkan pengembangan kompetensi yang sudah kita rencanakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, saya sudah mengumpulkan. Kemudian kenapa disuruh kumpulkan sekarang? Karena ini sudah pertengahan bulan Mei dan tidak lama lagi kita sampai di bulan Juni. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kita sudah ancang-ancang. Demikian juga pada tugas tambahan kita. Jadi tugas tambahan di sini silahkan dikumpulkan Bapak Ibu kalau sudah selesai ya. Bisa juga nanti kalau belum yakin draft dulu ya, jangan dikumpul dulu. Yang jelas sudah harus disiapkan sebagai tugas tambahan, apa sebagai wakasek atau kurikulum mungkin, atau sebagai wali kelas, sebagai pengelola lab, atau mungkin perpustakaan ya, tugas piket dan lain sebagainya ya. Silakan laporannya dibuat kemudian untuk dipersiapkan untuk diunggah Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling di bawah ini adalah Ibu Kepala Pimpinan atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan mengisi ini Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mengisi semua nanti, maka akan ini terchecklist semua Bapak Ibu ya. Oke, untuk tahapan ini kita akan masuk di sini Bapak Ibu ya, tahapan refleksi tindak lanjut. Silakan diklik. Nah, kita akan diarahkan pada laman seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita harus memastikan pada tahapan ini, pelaksanaan observasi ini, kita itu pastikan ini yang 3 sudah semua tercentang warna hijau ya Bapak Ibu ya. Ini dari awal sudah kita rencanakan dan kita sudah melakukan observasi ya berupa supervisi, maka ini sekarang kita ada di tahapan yang ini yang kita akan lakukan. Isi dokumen refleksi tindak lanjut ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan klik di sini Bapak Ibu. Baik. Nah, inilah Bapak Ibu ya, kita akan diarahkan pada laman ini ya, yaitu diupayakan sebelumnya Bapak Ibu untuk pengisian yang ini itu Bapak Ibu diharapkan untuk berdiskusi dengan atasan. Kemudian lakukan upaya-upaya perbaikan seperti apa yang akan dilakukan. Jadi sangat perlu sekali kita itu melaksanakan diskusi dengan atasan Bapak Ibu ya. Jadi lakukan refleksi ini, tentu refleksi ini itu dilakukan dengan atasan atau pihak observer yang melakukan tim yang ditunjuk sebagai pengobserver atau yang mengsupervisi Bapak Ibu guru sekalian. Jadi harus berdiskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang ada tertera di sini ini adalah hasil apa yang telah kita lakukan atau kita tuliskan ketika kita melakukan tahapan-tahapan ya. Sehingga akan nantinya ini muncul pada kesimpulan Bapak Ibu ya. Tahap yang kita lakukan itu adalah kuncinya dan merupakan tahap akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semua adalah pilihan belajar. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa ada beberapa mungkin di sekolah itu dia hanya terdapat 4 Bapak Ibu ya. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Karena kenapa? Mungkin ada rekan-rekan guru yang tidak memilih PMM. Namun bagi sekolah seperti khususnya sekolah saya arahkan teman-teman untuk memilih pilihan belajar, platform belajar, maka jumlahnya itu ada 8 Bapak Ibu. Jadi ada 2 bagian.
Ini ya, di sini melalui pilihan belajar bisa mengikuti workshop, kemudian yang di bawah ini pilihan belajar melalui PMM. Maka jumlahnya itu ada 8 poin, tetapi pada dasarnya hampir sama ya pertanyaannya, apa inspirasi dan seterusnya, dan tantangan dan sebagainya, dan upaya penyelesaiannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu sebelum kita mengisi ini, kita perlu membuat coretan-coretan ya, atau membuat dulu pada dokumen Word ya Bapak Ibu, seperti pada dokumen Word ini yang akan saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dokumen Word yang sudah saya siapkan agar lebih mempermudah. Jadi dokumen Word itu seperti ini Bapak Ibu, kita bisa salin dulu tadi pertanyaannya dan kita buatkan di sini, bisa berupa seperti ini. Bisa juga deskripsi ya Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut dan seterusnya. Ini kita diskusikan bersama pimpinan kita, apa-apa yang menjadi inspirasi, kemudian pertanyaan berikutnya juga berdasarkan inspirasi yang Anda lakukan, apa perubahan praktik yang di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Silahkan persiapkan melalui dokumen Word seperti ini Bapak Ibu ya, agar memudahkan. Nantinya kita akan tinggal mengcopy dari Word ini dibawa ke MM, jadi lebih memudahkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu, catatan penting, ketika Bapak Ibu belum yakin, karena ini masih ada kesempatan sampai di bulan 6, maka draftnya itu cukup disimpan, simpan draft dulu kalau belum yakin. Nanti ketika yakin baru kumpulkan. Jadi bisa dikumpulkan ketika Bapak Ibu sudah yakin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh yang kedua Word yang saya buat. Ini yang tadi itu berdasarkan menurut dideskripsikan Bapak Ibu tidak per nomor. Nah, kalau yang ini saya buatkan per nomor. Silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan, dan ini tidak harus sama. Ini nanti tinggal di copy ke PMM sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan kepada pimpinan, dan itu setiap sekolah itu tidak sama, dan setiap guru pun bisa juga kadang tidak sama. Kalau ada yang kebetulan sama, bisa saling kerjasama untuk melengkapi atau berdiskusi sama, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan saja. Jadi ini lebih untuk memudahkan, maka saya ketika berdiskusi dengan pimpinan saya membuat seperti ini Bapak Ibu ya. Poin per poin bisa, atau menggunakan deskripsi juga bisa, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi apa yang telah kita diskusikan tadi yang di Word itu bisa kita kopikan. Jadi ini itu disesuaikan dengan apa yang ada tertera di sini ya. Karena saya di sini memilih membicarakan opsi-opsi tindak lanjutnya, membicarakan program opsi program dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat terkait metode strategi pembelajaran yang sesuai terkait dengan kebutuhan murid yang kemampuan menengah ke bawah, maka muncullah saya mendapatkan inspirasi seperti ini yang saya tulis di sini. Ini saya copy dari Word yang sudah saya siapkan tadi, tinggal di copy lalu saya pastikan ke sini. Begitu pula dengan yang di bawah ini Bapak Ibu ya. Jadi cukup mudah, silahkan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, karena apa yang terus di sini itu adalah berkaitan Bapak Ibu ya, dari awal hingga sekarang ini refleksi ini merupakan refleksi kesimpulan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal di copy. Oleh karena itu saya menyarankan Bapak Ibu sekalian menyiapkan untuk di dokumen Word terlebih dahulu, kemudian nanti tinggal dipastikan, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah saya tulis ya. Silakan dibuka Bapak Ibu, misalnya apa inspirasi, ini bisa membangun hubungan positif dengan ini untuk yang di PMM ya. Membangun hubungan positif dengan peserta didik yang sangat penting. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan tinggal di copy. Saya berikan contoh misalnya 1, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Sebagai inspirasi misalnya 1, mengikuti dan mengadakan pelatihan workshop tentang metode pembelajaran yang menarik untuk peserta didik yang berkemampuan menengah ke bawah. Nah, ini terkait dengan opsi program tadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, inspirasi saya membangun hubungan yang positif dengan guru dan peserta didik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri. Yang kelima, memanfaatkan IT, media pembelajaran yang menarik untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berikut ini berdasarkan inspirasi Anda dapatkan apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ini tidak mesti sama ya, jadi tergantung dari ini semua. Jadi saya hanya mencontohkan saja ini sebagai referensi bahan ini ya, maksudnya untuk mengisikan nanti. Jadi silahkan. Kemudian selanjutnya, apa tantangan paling sulit yang Anda hadapi
dalam melakukan perubahan. Misalnya saya menuliskan, 1, sulit untuk mengubah pola pikir atau mindset guru dan peserta didik yang terbiasa dengan sistem, misalnya hukuman untuk menerima pendekatan yang lebih bagus pada tanggung jawab dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Saya kesulitan dalam menyesuaikan strategi manajemen kelas dengan kebutuhan individu setiap siswa sambil memastikan tentang memberikan lingkungan yang mendukung untuk kebutuhan semua siswa. Ini tidak harus sama Bapak Ibu, tergantung dari apa yang sudah dituliskan Bapak Ibu sekalian ketika refleksi sebelum ini. Baik, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap akhirnya nanti seperti ini, saya ini baru menyimpan draft karena saya masih akan rubah nanti, misalnya kalau ada hal-hal yang belum sesuai, saya anggap belum sesuai, nanti ketika sudah menjelang ke bulan 6 akhir maka saya akan kumpulkan. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu, cukup mudah ya. Jadi tetap semangat. Cukup sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.